CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Ada usulan menggunakan Masyarakat dibuat lucu dengan himbauan Bawaslu kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menghimbau pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tegas soal Car Free Day yang dilarang untuk kegiatan politik. Himbauan itu buntut adanya kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD. Saya kira semua capres cawapres punya silahkan masa kampanye, tapi CFD tidak digunakan untuk kegiatan politik. Kami mengingatkan pada saat itu. Dan kalau ada temuan, silakan kami pasti akan koordinasi dengan, kami akan supervisi kepada teman-teman DKI. Ya, bentuknya karena ini mungkin saja ada masalah sehingga kami harus ingatkan yang bersangkutan, Mas Gibran misalnya, untuk tidak melakukan hal demikian lagi. Ya, tapi kan ini masih dalam pembahasan teman-teman DKI. Tapi kami mengingatkan capres-cawapres, bukan hanya Mas Gibran, untuk tidak menggunakan CFD sebagai kegiatan politik. Bawaslu Jakpus menghimbau kepada PJ Gubernur DKI Jakarta agar CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kegiatan Gibran membagikan susu itu tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Heru bahkan berkelakar bahwa dirinya masih tidur ketika CFD Sudirman Tamrin berlangsung. Heru izin kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Sehingga tidak mengetahui apa saja yang terjadi di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Saat ditanya mengenai upaya pencegahan kegiatan kampanye di CFD Jakarta, Heru berujar bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum. Tentu saja masyarakat dibuat geli dengan dagelan Bawaslu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. ini saya kasih buku ya. Ya, kasih jalan adik-adiknya. Buku ya. Oke, kecil itu. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kegiatan kampanye calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Penjaringan, Jakarta Utara. Di momen itu, Gibran meminta anak-anak naik ke atas panggung dan membagikan buku dan susu. Bapak Ibu ini cepat-cepat aja ya, karena udah masuk hari. Pokoknya nanti anak-anak jangan lupa susunya, nanti sembako akan dibagikan oleh panitia. Itu kok anak-anak, ibu-ibu jangan hujan-hujan ya. Pokoknya nanti ngetrek semuanya dapat ya. Sehat semua, sehat semua. Makasih. Ini yang anak-anak merapat sini yuk, saya kasih buku. Menurut KPAI, apa yang dilakukan Gibran itu adalah pelanggaran. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan seluruh tim pemenangan nasional dan tim kampanye nasional, termasuk tim dari Prabowo Gibran, untuk menyepakati komitmen bersama tentang pemilu ramah anak. Namun, usai mengetahui kasus di atas, KPAI memberi peringatan kepada TKN calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 agar lebih serius dalam melindungi anak dan mencegah penyalahgunaan anak dalam masa pemilihan presiden 2024, khususnya selama masa kampanye. Baik pelibatan anak atau sama dengan penyalahgunaan anak oleh internal partai politik Capres-Cawapres maupun pelibatan anak oleh simpatisan Capres-Cawapres. KPAI menegaskan agar TKN Prabowo Gibran lebih serius dan intens untuk membangun standar operasional kampanye yang lebih peka pada potensi penyalahgunaan anak dan pelanggaran anak. Aturan kampanye yang melibatkan anak itu sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
TKN seharusnya memfasilitasi simpatisan yang membawa anak dengan fasilitas terpisah yang lebih ramah anak agar anak-anak tersebut tidak tergabung dalam kerumunan orang dewasa dalam rapat umum atau yang sejenisnya. Ia berharap agar TKN Prabowo Gibran dapat selalu mengedukasi konstituen dengan cara-cara yang kreatif agar anak-anak tidak terlibat selama masa kampanye, khususnya dalam acara rapat umum atau pertemuan besar lainnya. Bukan hanya itu saja, Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka terhitung blunder sebanyak 4 kali saat kampanye ke Jakarta dan Tangerang. Seperti diketahui, Gibran melakukan kampanye pada hari Minggu dan Senin, 3 dan 4 Desember 2023. Kota yang menjadi tujuan kampanye Cawapres Koalisi Indonesia Maju ini adalah Tangerang dan Jakarta. Akan tetapi, pada sekali kampanye tersebut, Gibran terhitung 4 kali membuat blunder. Blunder pertama, yakni dengan bagi-bagi susu di CFD. Gibran didampingi oleh istrinya Selvi datang ke CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat untuk membagikan susu gratis. Pembagian susu gratis itu diklaim sebagai sosialisasi visi misi Ganjar Gibran tentang pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Mas, kan CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas. Iya, Mas. Kan CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK, ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajaran itu apa coblosan atau apa kan. Tadi ada yang aksi Di Twitter, beberapa ibu berdiskusi tentang pemberian gula untuk mengatasi stunting. Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan minum berlabel susu di tanah air mengandung banyak sekali gula. Blunder kedua berkaitan dengan salah sebut asam folat dengan asam sulfat. Blunder ini disampaikan Gibran saat memaparkan tujuan Indonesia Emas 2024 dalam sebuah acara di diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya tinggi badannya oke enggak. Masih di acara yang sama, Gibran juga mendapatkan sorotan karena dianggap emoh diskusi dan mengatakan ngantuk ingin pulang. Dari video yang beredar, hal itu juga disampaikan Gibran pada acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan. Intinya itu sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Itu ya teman-teman semua ya. Sambil makan nggak apa-apa loh, bener. Kita santai. Saya juga model orang yang nggak suka ini apa orasi yel-yel, pilih nomor ini pilih nomor itu, enggak. Kita pengen jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan. Kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Ya, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saya nanti minta masukannya kalau mau ngasih masukan apa. Tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian. Jangan tanya jawab terus saya yang ngasih solusi. Kalian lebih pintar dari saya. Pernyataan Gibran ini juga dikritik lantaran dianggap menolak dialog sehat di dalam acara yang menggunakan embel-embel diskusi. Yang tidak kalah menarik, Capres nomor urut 2 tersebut mengatakan bahwa diskusi akan selesai jam 9 sebab dirinya sudah mau tidur. Jadi kalian saya beri solusi, kamu mendengarkan, jam 9 selesai ya, saya mau tidur. Jelas saja video Gibran tersebut viral menjadi perbincangan di media sosial. Gibran dianggap takut ditanya macam-macam oleh peserta yang hadir. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tetap melakukan kegiatan politik di area Car Free Day, Jakarta Sudirman Tamrin, meski tidak membawa alat peraga kampanye. Adapun Gibran membagikan susu kotak di area Car Free Day Jakarta. Walaupun tanpa APK, tapi tujuannya adalah sosialisasi Pilpres. Karena itu banyak massa.
Capres Anies Baswedan sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta tidak memanfaatkan itu. Menurut Gilbert, sebagai orang yang hampir 3 tahun menjabat wali kota Solo, Gibran semestinya memiliki etika dan memahami aturan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta, yakni area Car Free Day tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Sepatutnya Gibran cukup datang sebagai warga yang ikut aturan Pilgub soal CFD, ikut menikmati jalan itu, bukan malah menggunakan acara untuk sosialisasi dengan membagikan susu. Di sisi lain, Gilbert tidak yakin bahwa pengawas pemilu akan menindak Gibran meski putra Presiden Jokowi itu membagikan susu di area Car Free Day, kegiatan yang selalu dilakukannya saat kampanye. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo mengatakan, pihaknya sedang mendalami kegiatan Gibran di area CFD Sudirman Tamrin. Tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan Gibran membagikan susu termasuk kategori kampanye atau tidak. Ke tengah. Ayo mas, ya makasih mas. Yuk siap. Tanggal KPU itu persiapannya seperti apa? Sudah disiapkan. Seperti apa? Ada konsultasi pada akademisi. Sudah. Mas, kenapa pilih bagi-bagi susu di CFD, Mas? Ya, kita pilih lokasi yang paling dekat aja dan paling banyak masa. Kenapa susu sih, Mas? Di antara semua makanan yang bergizi, kenapa harus susu? Itu kan salah satu dari program kami, kan ada program makan siang gratis dan susu gratis. Nah, kenapa di CFD bukan nggak boleh buat politik, Mas? Iya, Mas. Kan di CFD nggak boleh berpolitik. Kan tanpa APK, ini kosong, ya. Dan kita kan nggak ini apa melakukan pengajakan untuk apa coblosan atau apa kan. Tadi ada yang aksi reformasi di korupsi gimana mas? Di deketnya mas. Ada yang aksi reformasi di korupsi. Nggak denger ya? Aspirasinya apa? Tadi menyuarakan soal KPK mas. Mas gimana habis ini lagi belusukan Mas? Mas, debat capres cawapres itu kan semua pas cawapres kan capres harus ikut aturan. Kasih ya. Sebelumnya, Gibran sendiri membantah berkampanye di area Car Free di Jakarta. Ia mengaku dirinya datang tanpa alat peraga kampanye. Dirinya tidak mengajak untuk mencoblos. Gibran mengaku hanya membagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Meski demikian, ia sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagai informasi, lokasi Car Free Day di Jakarta tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Larangan kegiatan politik di area Car Free Day tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Area tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Namun, kritik yang dilakukan oleh PDIP kepada Gibran Rakabuming Raka terkait kampanye di CFD pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Namun, PDIP membantah semua itu. Keramaian ya, Ganjarnya. Sebelumnya, terlihat relawan Ganjar membawa papan bergambar wajah Ganjar Pranowo di acara CFD. Petugas Dishub langsung mengusir relawan Ganjar itu karena CFD dilarang untuk kegiatan kampanye. Namun bukan kali ini saja relawan Ganjar menyalahi aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada kegiatan bermuatan politik di Car Free Day atau CFD Jalan Tamrin Bundaran HI, Jalan Sudirman. Menurutnya, jika ditemukan hal tersebut, maka pihaknya akan segera menghalau. Pokoknya, yang berbicara tentang politik enggak boleh. Kritik keras lah, pokoknya di sini enggak boleh. Menurutnya, kegiatan CF diperuntukkan kegiatan olahraga, seni, budaya. Sementara kegiatan yang bermuatan politik dilarang.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pergub merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012 mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. CFD itu bentuknya kegiatan untuk olahraga, seni, budaya, ekonomi. Tapi kalau bicara politik tidak boleh. Pemprov mengatakan jika ditemukan kegiatan yang bernuansa politik, maka Satpol PP DKI Jakarta akan menindak dengan menghalau para peserta untuk meninggalkan area CFD. Namun, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang bebas melakukan kampanye di CFD DKI Jakarta. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono. Ia menegaskan kehadiran Ganjar Pranowo pada saat kegiatan Car Free Day di Stadion Gelora Bung Karno murni hanya untuk berolahraga. Menurutnya, Ganjar hanya sekedar berolahraga sekaligus menyapa warga DKI Jakarta. Olahraga bersama dan sekaligus Ganjar menguatkan silaturahim dengan warga Jakarta, kata Gembong. Gembong juga menyebut kegiatan yang dihadiri calon presiden dari Partai PD Perjuangan di GBK tersebut menyalahi peraturan yang ada tentang larangan kegiatan politik di CFD. Itu kan bukan kegiatan politik, itu kegiatan olahraga dan juga tidak ada orasi politik.